Kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena taufik, hidayah dan rahmatnya, jadi kita dituntun bisa menghadiri majelis ilmu pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, syukur yang tiada terkira lah. Karena kita masih diberi kesempatan untuk mengawali hari ini, memanfaatkan waktu dengan aktivitas yang bernilai kebaikan gitu ya. Selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah ya, suri teladan kita dalam menjalani kehidupan ini ya, sebagai penyempurna ajaran Islam ya, sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Jadi Sinta ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada kuliah Zoom pada pagi hari ini. Yang insya Allah temanya tentang Al-Quran, berkisah tentang para nabi. Nah, kali ini spesial tentang kisah Nabi Ismail ya. Insya Allah bersama Ustadz Faisal Kunhi MH. Nah, jadi pada pagi hari ini perkenalkan ya ayah bunda yang belum berkenalan ya. Saya Sinta Putri Megawati, insya Allah selaku moderator yang akan menemani ayah bunda dalam acara kuliah Zoom kali ini ya. Nah, adapun susunan acaranya, insya Allah nanti kita akan mulai dengan pembukaan ya, sekaligus pembacaan Al-Fatihah, kemudian nanti langsung acara inti atau materi, karena waktu kita singkat, padat, gitu kan. Tapi jangan berkecil hati, dan ini ada sesi tanya-jawab. Jadi, Sinta buka satu penanya langsung, bisa berdialog, dan selebihnya nanti bisa via chat ya, jadi boleh menuliskan di ruang chat untuk bertanya. Kemudian acara berikutnya ada closing statement dari pemateri dan kita tutup acara yang terakhir gitu ya. Semoga Allah meridhai ya acara ini dan memberi kelancaran dan keberkahan pada kegiatan kita pada hari ini gitu ya. Marilah ayah bunda yang sudah hadir, ada berapa orang ya Sinta tengok sekarang. Oh, 55. Bisa dibilang 50% lebih yang sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan terus bertambah gitu ya. Oke, ayah bunda, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama ya. Oke ya, mari kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan membacakan surat Al-Fatihah ini semakin menambah keberkahan kita untuk kegiatan pada pagi hari ini. Nah, tentunya sudah tak sabar lagi ya untuk mendengarkan kisah pada pagi hari ini. Tapi Sinta akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada pagi hari ini. Oke, mungkin bisa di-share ya profil Ustadz ya. Kita akan membacakan tentang siapa sih pemateri kita pada pagi hari ini. Jadi beliau adalah Ustadz Faisal Kunhi MA. Masya Allah ya, mungkin ada beberapa yang sudah familiar bersama Ustadz ini ya. Pendidikan Ustadz dulu pernah pondok di Gontor, kemudian mengambil S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah, dan S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran. Nah, aktivitas Ustadz Faisal sebagai pendakwah dan aktif bisnis ya. Jadi bisnis ini salah satu kegiatan yang Rasulullah ajarkan. Dan beliau juga penulis buku. Nah, buku yang insya Allah akan terbit itu judulnya Nasihat dari Hati. Wah, tentu tak sabar ya kita mau menunggu buku Nasihat dari Hati.
Insya Allah apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati gitu ya. Tapi sebelumnya Ustadz tuh udah menulis banyak buku loh ayah bunda ya. Jadi ada obrolan dari Taman Surga, ada Tangga Menuju Langit, ada Jalan Perindu Surga, dan satu buku antolog tentang Saat Cinta Memenuhi Rumah Kita. Wah, Masya Allah Ustadz, karyanya banyak sekali. Sinta baru mau nulis satu buku, belum selesai 2 tahun Sinta tulis Ustadz. Nah ini ada pengalaman dakwah di mancanegara ya, Masya Allah ya. Kita bersyukur ya bisa bertemu dengan Ustadz karena pengalaman dakwahnya udah sampai ke luar negeri. Di mana aja ya? Ada di Korea Selatan, di Taiwan, di Jepang, Singapura, dan di UEA ya, Masya Allah. Luar biasa, tentu kita sudah tidak sabar untuk menunggu kisah pada pagi hari ini. Oke, silakan menyapa Ustadz Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah. Tinggal suaranya masih serak-serak nih. Masih masa pemulihan ya Ustaz ya? Iya. Insya Allah nanti akan mendapat gelar LC. Lulus dari COVID ya, seperti teman-teman yang lainnya ya. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Hari ini ayah bunda, udah 75 orang yang bergabung, sudah tidak sabar untuk menantikan kisah tentang Nabi Ismail. Tafadhol waktu Sinta berikan sepenuhnya kepada Ustadz, insya Allah sampai jam 5.50 ya Ustadz ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Baik, baik. Terima kasih Mas Sinta. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibnu Abdillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, karena kesehatan itu adalah nikmat yang paling penting pada saat ini. Sampai-sampai seorang ulama berkata, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illal mardhah. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat, yang tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sedang sakit. Ya. Seperti sekarang, suara saya serak seperti ini, melihat orang yang suaranya lantang menjadi sebuah kenikmatan. Ya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para leaders di Sigma Daya Insani yang saya hormati, Pak Sinta selaku moderator juga yang saya hormati. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendengar kisah dari Al-Quranul Karim. Ya. Jadi yang mengkisahkan ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya hanya sekedar menyampaikan. Yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebaik-baiknya penyampai. Disampaikan melalui Al-Quranul Karim sebaik-baiknya kitab. Dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nabi Ismail yang disembelih atau disebut juga dengan al-zabih. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan 102. Allah berfirman, wa qala inni dhahibun ila rabbi
sayahdin. Ya. Nabi Ibrahim ini berkata, sungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Robku. Dialah yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Ya. Ini adalah satu pelajaran dari Nabi Ibrahim bahwa untuk mendapatkan anak-anak yang saleh itu harus dengan doa. Rabbi habli minas salihin. Ya. Makanya nama anaknya pun Ismail. Apa itu Ismail? Allah telah mendengar doaku. Ya. Nah, menghadirkan anak yang soleh harus dengan doa. Bahkan menghadirkan anak yang soleh itu dari memilih calon istri ataupun calon ayah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, takhayyaru linutfikum. Pilihlah untuk calon benihmu. Pilihlah untuk calon kau meletakkan benihmu. Jadi anak kita itu walaupun dia belum lahir, dia sudah punya hak untuk memilih, untuk memiliki ayah yang baik, untuk memiliki ibu yang baik. Walaupun dia belum lahir, dia sudah punya hak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami berikan kabar gembira, ya, kabar gembira dengan anak yang soleh. Ya, tentunya kita gembira ketika kita memiliki anak yang soleh. Ketika lahir anaknya tidak cacat, anaknya sehat, kemudian menjadi anak yang soleh, anak yang qurrata a'yun, anak yang menyejukkan hatinya. Ya, mau laki mau perempuan tetap senang. Walaupun kalau orang-orang Arab dulu dikatakan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Kalau diberi kabar punya anak perempuan, mereka itu marah. Nah, kita selaku muslim, mau anaknya laki, mau anaknya perempuan, tetap harus bahagia. Yang penting sehat. Ya. Karena di sisi lain banyak orang-orang yang menginginkan memiliki anak, tapi belum Allah karuniakan. Nah, kemudian falamma balagha ma'ahu as-sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahu fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Ketika anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. Jadi kita lihat di sini ya. Kapan Nabi Ibrahim? Ya. Nah ini ya. Kapan Nabi Ibrahim mengajak dialog anaknya? Ya. Di sini dijelaskan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ya. Sa'yun di situ artinya berusaha. Ya, sa'a yas'a, berusaha. Ada ibadah kalau kita pergi haji atau umroh namanya sa'i. Sa'i itu berusaha dari Safa ke Marwah. Ya, Safa artinya suci, Marwah artinya kepuasan. Artinya sebuah usaha itu harus didahului dengan kesucian niat dan diakhiri dengan kepuasan. Ya. Nah, anak diajak berdiskusi di sini ketika sudah sanggup berusaha bersama keluarga. Sudah bisa bekerja bersama keluarga.
yang mungkin sudah bisa disuruh beres-beres rumah gitu ya. Itu anak sudah bisa diajak diskusi. Ya. Yaitu anaknya Ismail sudah semakin besar, maknanya di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, telah mampu berusaha memenuhi kebutuhannya sebagaimana hal ayahnya. Bahkan di sini udah bisa kerja, udah bisa mencari nafkah. Ya paling enggak, ya udah bisa diajak berdiskusi sesuai dengan usianya. Ya. Menurut Mujahid ini adalah murid daripada Ibnu Abbas. Sa'yun di situ maksudnya apa? Yaitu ketika dia semakin besar, bisa berpergian, dan mampu mengerjakan pekerjaan dan usaha ayahnya. Itu maksud falamma balagha ma'usaya. Singkatnya adalah, ya ketika anak itu udah bisa diajak diskusi, sesuai materinya apa yang didiskusikan. Ya, materinya apa, dan sesuai dengan usia anaknya. Ini kan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ustadz, Afwan Ustadz, ini yang tampil baru file, tinggal diklik satu kali kayaknya. Ya Allah, tapi kok di sini sudah ya? Maaf. Jadi dari baru judul-judul. Coba ya, saya share lagi ya, maaf. Ini saya mau share ke Bu Ida, nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Gimana, udah bisa? Lagi loading. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, boleh melanjutkan lagi, Ustaz. Oke, baik. Nah, jadi Rasulullah mengatakan apa? Khatibin nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan akalnya. Sesuai dengan daya tangkapnya. Kita bisa berdiskusi dengan anak kita ya sesuai dengan usianya. Misalnya usia dia udah mau SD, mau ke SMP, gimana nak? Kamu mau pesantren atau enggak? Oh, pokoknya saya enggak mau pesantren. Saya maunya SMP biasa. Kan orang baik enggak harus di pesantren. Di SMP juga bisa orang kok jadi orang baik. Nah, gitu. Itu buktinya ada yang pesantren tapi belum baik. Ya, macam-macam lah anak-anak sekarang. Ya. Nah, jadi ini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, walaupun itu adalah perintah Allah, tetapi bukan berarti tidak ada diskusi. Pokoknya kamu harus sholat, gak ada diskusi. Ya mungkin kan anak bertanya, kenapa saya harus sholat? Nah disitulah orang tua bisa menjelaskan sesuai dengan usia anak. Kenapa saya harus pakai jilbab? Kenapa laki keluar boleh nggak pakai jilbab? Kok saya harus pakai jilbab? Nah, di situ mungkin kita bisa menjelaskan agar kalau kita menghormati diri kita, maka orang pun akan menghormati kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kan perintahnya luar biasa ya, perintahnya apa? Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Ya. Nabi Ibrahim berkata, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ya. Nabi Ismail mengatakan di sini kalau kita lihat juga Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunaya, dengan lemah lembut, wahai anakku. Kalau orang Jawa apa? Nduk ya. Kalau orang Sunda mungkin apa? Kasep dan lain sebagainya. Dengan kelembutan. Nah, Nabi Ismail pun ya. Nabi Ismail pun menjawabnya dengan kelembutan juga. Bukan hanya sekedar ya abi, tapi ya abati. Ya. Dialog dengan penuh kelembutan. Dalam satu hadis dikatakan,
Jika Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah keluarga, Allah masukkan kelembutan di dalamnya. Suami lembut ke istri, ayah lembut ke anak-anak. Innallaha rafiq yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah itu lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal. Khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling lembut dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling lembut dengan keluargaku. Ya. Luar biasa kelembutan Nabi Ibrahim. Banyak orang yang bisa lemah lembut dengan orang di luar sana, tetapi tidak bisa lemah lembut dengan keluarganya. Ya. Ada sebuah cerita. Ada seorang kalau di kantor lembutnya luar biasa. Suka tersenyum, suka traktir. Tapi begitu di rumahnya luar biasa, kasar. Ketika mendapatkan informasi seperti ini, istrinya kaget. Ya Allah, saya tidak mendapati suami saya di rumah seperti itu. Kalau di rumah tegang, kayak militer. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harusnya kata Umar bin Khattab apa? Seharusnya di rumah itu seorang suami itu seperti anak-anak, ya, dengan istri dan anak-anaknya bertingkah laku seperti anak-anak. Artinya ya suka bercanda, tidak terlalu menjaga wibawanya, ya dilepas sama dia. Nah, ini pelajaran daripada Nabi Ibrahim. Nabi ya kepada dialog kepada Nabi Ismail. Pertama dia berdialog, walaupun itu perintah Allah yang wajib. Yang kedua, dialog itu bagaimana supaya dialog itu berhasil? Dia lakukan dengan lemah lembut. Ya nggak pakai pokoknya. Pokoknya kamu harus begini. Pokoknya ya anak sekarang nggak bisa. Mungkin kalau anak dulu masih bisa. Ya, pokoknya kamu harus nikah sama si A. Kalau nggak bapak nggak mau. Mungkin anak dulu masih bisa. Anak sekarang mungkin makannya udah beda. Yang dia makan beda, yang dia lihat beda, yang dia baca beda. Makanya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, ini saya stop dulu ininya, slide-nya saya nanti. Ini kenapa nggak tahu kok macet lagi. Ya Allah, qadarullah ini tidak berhasil ya. Ininya, apanya slide-nya. Mungkin menyusul ya slide-nya ya. Atau nanti saya share menyusul untuk menghemat waktu. Untuk menghemat waktu. Ya Ustaz. Baik, ya. Ustaz. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya kan di situ Nabi Ismail mimpi. Ya. Mimpi Nabi Ismail ini nggak bisa diamalkan untuk setiap kita. Misalnya Bapak Ibu, ya para leaders, mimpi nyembelih anaknya. Wah, ini saya dapat mimpi Nabi seperti Nabi Ibrahim ini. Berarti anak saya harus saya sembelih. Tidak. Ya, jadi alhamdulillahnya mimpi kita itu bukan wahyu. Ya, alhamdulillah mimpi kita bukan wahyu. Kalau mimpi kita wahyu, lalu kita bermimpi kita menyembelih anak kita, bayangkan. Ya. Makanya kata Nabi, ru'yal anbiya fil manami wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu. Ya. Makanya kalau mimpi kita, mimpi itu nggak bisa menjadi sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum itu apa? Al-Quran, Sunnah,
ijma, kesepakatan para ulama, kias, analog, ya. Kemudian ijtihad, ya. Mimpi tidak bisa menjadi sumber hukum di dalam Islam kecuali mimpinya para nabi. Makanya kenapa Nabi Ibrahim ya menyampaikan mimpinya? Karena itu wahyu. Ya, karena ya para nabi selamat dari tipu daya di dalam mimpinya. Kalau mimpi kita kan macam-macam. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari syaitan, ada mimpi yang kita alami ketika kita hidup, ketika kita sadar, kemudian terbawa ke alam mimpi. Ya, mimpi karena punya hutang, mimpi dikejar-kejar hutang. Auzubillah min zalik. Ya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya di dalam surat As-Saffat ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri. Ya, yang berserah diri dua-duanya. Ibrahim dan Ismail. Kalau cuma Ibrahim yang berserah diri, anaknya nggak mau, nggak jadi. Anaknya yang berserah diri, bapaknya nggak tega, nggak jadi. Maka dalam menjalankan perintah Allah, kedua-duanya harus berserah diri. Misalnya, kita mau pesantrenin anak. Itu harus dua-duanya. Kadang anak betah di pesantren. Tapi anak bisa nggak jadi betah ke pesantren gara-gara orang tuanya. Orang tuanya nggak berserah diri. Didatengin tiap minggu ke pesantren. Dibawain pizza. Dibawain macem-macem. Akhirnya anak nggak betah. Saya punya pengalaman teman begitu. Yang bikin anaknya udah betah di pesantren. Yang bikin nggak betah siapa? Orang tuanya. Kepikiran terus. Ya. Nah maka dalam kita mau misalnya mau pesantrenin anak, itu harus dua-duanya harus pasrah. Udah titip, ikhlas, ridho, percaya dengan pesantren yang kita pilih setelah kita survei dan lain sebagainya, kita percaya, udah titip. Kita bukan buang anak. Ya. Kalau mau, makanya ada istilah, kalau anak mau, salah satu ingin anak kita berhasil, yatimkan anak kita. Maksudnya apa? Pesantrenin. Ya, walaupun tidak semuanya tentunya harus pesantren ya. Ya banyak juga jalan kesuksesan melalui sekolah-sekolah lain. Ada istilahnya yatimkan, ada mandirikan, jauhkan dari orang tuanya. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad dijauhkan dari orang tuanya. Banyak bahkan para ulama yang ditinggal oleh ayahnya. Nah, seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya. Namun menjadi orang-orang besar, dibesarkan oleh seorang ibu. Nah, dua-duanya udah berpasrah, itulah Islam. Pasrah. Ya. Islam al-khudu wal inqiyad. Islam itu pasrah, patuh. Nabi Ibrahim nggak nanya lagi. Sembelih anakmu, ya udah sembelih. Karena dia yakin semua yang Allah perintah pasti ada kebaikan. Semua yang Allah larang pasti ada keburukan. Ya. Kita juga harus sampaikan kepada anak kita, wahai anakku, tidak semua perintah Allah harus kita diskusikan. Tidak semua perintah Allah bisa kita masukkan akal. Ada yang kadang-kadang nggak bisa masuk akal. Yang mana kita pokoknya udah sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taat. Kita harus juga sampaikan kepada anak kita seperti itu. Ya. Kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sih sholat
zuhur 4 rakaat. Kan nggak semuanya bisa dijelaskan. Ada seseorang bertanya kepada Buya Hamka. Buya, kenapa orang itu kalau dia buang angin, seluruh bagian tubuhnya, anggota wudunya itu dibasuh. Tapi kenapa duburnya tidak? Akhirnya Buya Hamka menginjak kaki anak itu. Dia injak. Orang itu menjerit. Lalu Buya bertanya, kenapa kamu yang diinjak kaki kok yang ngejerit mulut? Itulah nggak semuanya bisa dijawab dengan akal. Ya, memang ad-dinu aqlun. Agama itu sesuai dengan akal. La dina liman la aqla. Tidak ada agama orang yang tidak menggunakan akalnya. Seperti apa? Seperti kalau kita wudhu, kita pakai sepatu. Kalau kita musafir kan kita boleh nggak buka sepatu kita ya. Kita cukup usap atasnya. Kalau agama itu dengan akal semata-mata, dengan rasio semata-mata, yang dibasuh itu bawahnya bukan atasnya. Itulah agama nggak harus bisa dijawab dengan akal semua. Itu kita harus sampaikan juga kepada anak-anak kita. Ada hal-hal yang harus sami'na wa ata'na. Nggak harus selalu sami'na wa fikirna. Ya. Itulah bedanya orang Islam dengan orang di luar Islam. Kalau orang Islam terima perintah Allah, sami'na wa ata'na. Saya paham atau tidak, saya jalankan dulu. Karena saya yakin semua yang Allah perintahkan pasti ada manfaatnya. Semua yang Allah larang pasti ada mudaratnya. Orang kafir sami'na wa fikirna dulu. Kenapa Homer diharamkan? Oh, karena ada mudaratnya. Kenapa babi diharamkan? Karena ada cacing pitanya. Kenapa orang tidak boleh berzina? Karena bisa menularkan penyakit. Tapi kalau sebab-sebabnya itu dihilangkan, mereka langgar. Oh, bagaimana kalau cacing pitanya di babi itu bisa dibunuh? Berarti halal dong. Dan lain sebagainya. Bagaimana kalau minuman keras itu tidak memabukkan? Berarti boleh dong. Nah, itulah bedanya orang kafir. Kalau kita sami'na wa ata'na. Bayangkan Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim diperintah sama-sama berat ya. Nabi Ismail disembelih. Nabi Ibrahim disuruh khitan. Bayangkan, khitan umur 80 tahun. Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu thamanina sana bil qaddub. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk Nabi Ibrahim itu khitan ketika umur 80 tahun dengan kampak. Kalau sekarang khitan udah enak. Pakai apa? Pakai electric cutter ya dan lain sebagainya dengan teknologi yang sangat memudahkan. Udah nggak sakit lagi. Nabi Ibrahim bil qaddum dengan kampak. Nabi Ibrahim nggak tanya manfaatnya. Ya, nggak tanya manfaatnya. Tapi dia laksanakan itu. Karena dia yakin apa yang Allah perintahkan pasti ada manfaatnya. Sekarang khitan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang Islam. Bahkan di Korea, ya, di Korea itu khitan dianjurkan. Ya, diwajibkan oleh pemerintah untuk anak-anak itu dikhitan karena sehat. Padahal itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kafir mengerjakan setelah tahu bahwa itu sehat, bahwa itu baik. Nah, setelah Nabi Ibrahim dan Ismail menyerahkan dirinya kepada Allah dan berpendirian kuat untuk melakukannya. Maksudnya aslama itu. Menyerahkan diri kepada Allah dan berpendirian kuat untuk melakukannya. Ketika itu Allah mengatakan apa? Ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi itu. Artinya apa? Tujuan
dari ujian telah tercapai. Engkau telah bersegera memenuhi perintah Rabbmu. Engkau ikhlas anakmu sebagai kurban. Bayangkan punya anak udah susah. Ditinggal, kalau tidak salah 13 tahun ya. Udah sampai anaknya mau disembelih. Tapi Ismail anak yang soleh. Walaupun ya bapaknya pas datang langsung mau nyembelih, tetap dengan jawaban yang luar biasa. If al-ma tu'mar. Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya. Jadi arti engkau telah membenarkan mimpimu menurut Ibnu Katsir. Tujuan dari ujian telah tercapai. Engkau telah bersegera memenuhi perintah Rabbmu. Engkau telah ikhlaskan anakmu sebagai kurban. Sebagaimana engkau juga telah memperkenankan badanmu disentuh api. Walaupun kemudian Allah selamatkan. Dan sebagaimana kekayaanmu telah engkau keluarkan untuk kedua orang tamu. Jadi memang berkisah tentang Nabi Ismail nggak bisa dipisahkan dari Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim ini salah satu orang juga yang baik dalam menerima tamu. Ya, ketika itu datang malaikat menyamar ya. Baru kenal. Dia nggak kenal orang itu, tapi dia masakkan kambing. Luar biasa. Tamu baru datang, baru kenal, langsung dimasakin kambing. Kita teman datang lama aja. Teman udah kenal lama aja. Kadang-kadang mungkin kita hanya menyuguhkan sekedarnya. Bahkan ada mungkin yang sampai lupa. Asik ngobrol, air nggak keluar. Nah, di dalam Islam, salah satu indikator baiknya keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, apa? Baiknya interaksi kita dengan tamu. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia hormati tamunya. Ya. Jadi kalau mau lihat baiknya keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir, lihat bagaimana interaksi dia dengan tamu, lihat bagaimana interaksi dia dengan tetangga. Ya, itu. Ya, sudah selesai, Mbak Sinta? Waktunya sudah habis. Ya, memang waktunya pendek banget ya. Iya, singkat sekali. Silakan. Kisahnya menarik sekali ya tentunya. Silakan ya. ada mau tanya Mbak Sinta. Pastinya ya, kisah Nabi Ismail ini kalau diceritakan hanya beberapa menit ya, tadi mungkin 40 menitan tentu kurang gitu ya. Nah, nanti lengkapnya itu ada di buku Hikmah, itu banyak ya kisah-kisah tentang Nabi ya, nanti bisa dibaca. Nah, ini kita ada sesi tanya jawab. Boleh ya Ustadz ya, kita ada dialog. Silakan. Ada satu penanya yang berdialog langsung dengan Ustadz, kita beri waktu atau bisa lewat ruang chat. Ayah bunda yang ingin bertanya, kita ada waktu kisaran 15 menit lah untuk bertanya langsung ke Ustadz Faisal ya. Terlebih tentang kisah Nabi Ismail. Masya Allah ya, kisahnya sangat menarik ya. Ada mungkin yang ingin langsung bertanya? Umi Ida bertanya baru, Ustadz, apakah? Ada yang ingin bertanya langsung? Menarik sekali ya bunda ya kisahnya ya. Tadi Ustadz Faisal menyampaikan bagaimana kita berdialog dengan bagaimana cara menyapanya dengan sapaan yang baik. Nah ini semoga kita bisa mulai mempraktekkan dimulai dari hari ini gitu ya. Nah ada pertanyaan dari Umi Ida Nurlaila. Ustadz, bagaimana cara kita mengambil ibroh di masa sekarang mengingat dunia telah banyak berubah? Seperti itu Ustadz pertanyaan dari Umi Ida. Tafadhol Ustadz untuk menjawabnya. Ya. Dunia banyak berubah sekarang ya. Sekarang
dunianya sudah serba online, serba digital. Ya, ada satu ungkapan dari salah seorang ulama yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan apa? Idza aradallahu syai'an hayya asbabah. Kalau Allah ingin berbuat sesuatu, Allah siapkan sebab-sebabnya. Sebelum pandemi ini terjadi, Allah sudah siapkan sebab-sebabnya. Apa? Yaitu teknologi digital. Ya, kita bisa bertemu secara digital, kita bisa bertemu secara online, kita bisa mengaji secara online, kita bisa menuntut ilmu secara online dan lain sebagainya. Jauh sebelum pandemi itu terjadi, Allah sudah siapkan teknologinya, Allah sudah siapkan perangkatnya, dan sekarang ketika pandemi itu terjadi, perangkat-perangkat itu sudah Allah sediakan. Maka ibrohnya mari sama-sama kita jadikan nikmat teknologi dari Allah, perangkat teknologi dari Allah ini, kita jadikan sebagai sarana untuk silaturahim di dalam komunitas Sigma ini ya. Nikmat untuk silaturahim, nikmat untuk menuntut ilmu. Bayangkan, Masya Allah, ini luar biasa nikmat dari Allah. Ketika saya menyampaikan materi ini, suara saya tambah jelas. Ya. Benar ya? Tambah jelas ya? Iya. Alhamdulillah. Makanya saya iakan. Dari permintaan dari Bu Ida saya iakan. Karena biasanya pengalaman begitu. Kalau serak nggak disampaikan materi, tambah serak. Tapi alhamdulillah ini. Semakin saya menyampaikan, seraknya makin hilang. Ya, ini nikmat dari Allah. Jadi, ini perangkat sudah Allah siapkan. Jauh sebelum pandemi. Begitu ada pandemi, luar biasa ini nikmat. Bayangkan, kita bisa ketemu dalam waktu singkat. Bayangkan, kalau ngumpulin orang sebanyak ini dengan sarana offline. Belum tiketnya, belum hotelnya, belum konsumsinya. Sekarang luar biasa, hanya cukup menyalakan handphone, laptop, tinggal klik, konsumsi di rumah masing-masing, dengerin ilmu, dapat. Ini saya kira ibroh yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita manfaatkan. Jadikan teknologi sebagai sarana untuk menyambung silaturahim dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Begitu Ibu Ida. Terima kasih Ustaz. Seperti itu Ibu Ida ya, Masya Allah ya. Cinta izin membacakan pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Ini dari Ibu Yuni dari Gunung Kidul. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan trauma pada anak yang kecilnya dipaksa melakukan salah satu perintah agama tanpa kompromi dulu dengan anaknya? Tafadhol Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan trauma pada anak yang kecilnya pernah dipaksa melakukan salah satu perintah agama, tapi tanpa kompromi dulu tuh sama anaknya. Gimana ya caranya? Ya baik. Ya kita ini kan kebanyakan menjadi orang tua itu jarang sekali ya. Jarang sekali yang mau menjadi orang tua itu belajar dulu. Ya, kuliah dulu. Ya, kuliah menjadi orang tua. Kalau zaman dulu ya jarang sekali. Kalau sekarang sudah banyak parenting dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan juga mereka learning by doing ya. Semuanya itu dilakukan ya sambil belajar dipraktekin. Ya. Bagaimana kalau kita sudah terjadi ya, mau nggak mau ya harus diperbaiki cara komunikasinya. Ya. Paling nggak tidak ada istilah untuk terlambat ya. Perbaiki cara komunikasi kita kepada anak satu. Yang kedua minta maaf. Kita minta maaf sama anak. Mohon maaf. Ayah bunda belum memiliki pengetahuan tentang itu. Ya.
kita minta maaf sama anak, perbaiki cara komunikasi. Ya, saya punya pengalaman ya. Misalnya di zaman pandemi seperti ini, anak saya tuh yang kedua, Yasmin ya, yang perempuan, disuruh pesantren nggak mau. Ya, jadi belum tentu bapaknya ustadz tuh anaknya mau pesantren ternyata. Ya, jadi ada satu kata-kata yang disampaikan ke anak saya kepada saya, ya nggak bisa begitu dong ayah, kata dia. Ayah tuh harus kasih pilihan. Waduh, ini di situ saya terketuk, harus kasih pilihan. Nggak bisa anak harus pesantren. Dan anak tidak, kan menjadi baik tuh nggak harus di pesantren. Ada juga kok yang pesantren tapi nggak baik. Dia mengatakan seperti itu. Anak-anak sekarang seperti itu. Ya memang itulah nasihat agama, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, anak dulu mungkin masih bisa dipaksa karena belum banyak yang dia lihat. Tapi anak sekarang ya tetap orang tua tetap harus memberikan nasihat, harus memberikan pilihan-pilihan yang bagus tuh seperti ini. Nah, kalau kamu pesantren tuh manfaatnya seperti ini. Tapi kalau kamu nggak mau pesantren ya kamu harus begini dan begini gitu ya. Ya sama juga seperti perintah sholat. Jadi yang harus kita lakukan adalah perbaiki cara kita berkomunikasi dan minta maaf kepada anak. Kalau memang kita salah dalam memberikan komunikasi dan terus belajar bagaimana cara berkomunikasi kepada anak dengan baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Sampaikan dengan lemah lembut, sampaikan dari hati. Kenapa? Karena tadi sesuatu yang dari hati insya Allah akan sampai ke hati juga. Tapi kalau nggak dari hati, istilahnya itu apa ya? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masih mending. Ada yang nggak sempat masuk. Jadi masuk aja enggak. Gimana mau keluar itu? Ya, begitu Mbak Sinta. Ya, keren Ustaz. Begitu ya Ibu ya. Oke, nanti bisa belajar dimulai dari minta maaf dan memperbaiki komunikasinya ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan ya, Ustadz ya, dari Bu Sri. Ustadz, bagaimana cara mengelola anak-anak dari lingkungan yang kurang solid supaya tidak ikut terpengaruh hal-hal negatif yang ia dengar, yang ia lihat dari lingkungannya? Tafadhol Ustadz. Itu pertanyaan Ya. dari Bu Yenda. Baik. Sekarang ini luar biasa ya, luar biasa. Kadang anak bisa menjadi rusak tanpa dia harus keluar. Dengan apa? Dengan handphone yang dia miliki. Dengan gadget yang dia miliki. Jadi anak kita tuh bisa nggak rusak. Bisa menjadi rusak karakternya, akhlaknya, tanpa dia harus keluar dari rumahnya. Maka tugas kita sebagai orang tua, awasi, kasih tahu cara penggunaan handphone, batasi waktunya. Kita harus tahu dengan siapa dia berinteraksi, apa yang dia lakukan dengan handphonenya. Ya, kalau anak saya suka melihat ini masakan, terus dia coba. Tetap kita tanya, kamu lihat apa? Dan yang harus kita tanamkan ketika anak memegang handphone. Sulit rasanya di zaman sekarang anak gak megang handphone sama sekali, nggak mungkin. Apalagi sekarang belajarnya online. Semakin ada alasan. Ya. Maka yang menjadi tugas kita adalah memberikan tata cara. Bagaimana cara menggunakan handphone yang baik. Dan kita tanamkan muraqabatullah. Diawasi oleh Allah. Ayah, ibu gak bisa melihat 100% apa yang kamu lihat di handphone. Tapi Allah Maha menyaksikan. Kau bisa menghapus history. Tetapi tidak ada yang terhapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya terlihat. Walaupun kamu sudah delete itu. Kamu sudah clear itu history. Nah itu. Rasulullah mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu berada pada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Dan hendaklah seseorang itu melihat siapa yang dia jadikan teman. Nah, jadi teman boleh siapa saja, dari agama mana saja, dari suku mana saja, tapi teman akrab yang nggak boleh siapa saja, karena teman akrab itu saling pengaruh mempengaruhi.
itu yang bisa kita kita bisa nasihati seperti itu ya. Jadi kita lihat siapa temannya, dan walaupun di luar itu luar biasa pengaruhnya, tapi perlindungan pertama ya itu semua dari rumah ya. Al-bait hiyal madrasah al-ula. Rumah adalah sekolah pertama sebelum anak-anak mendapatkannya di tempat yang lain. Bahkan al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolahan. Gitu Mbak Sinta. Syukran Ustadz. Wah, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan nih, tapi karena keterbatasan waktu, Sinta minta izin untuk membacakan satu pertanyaan terakhir ya Bunda ya. Ini dari Bu Dewi ya, Ustadz. Bagaimana kita menyikapi keluhan-keluhan anak di pesantren? Oh, ini Sinta juga menemukan beberapa kasus klien di kantor dulu di Metamorfos saya. Gimana Ustadz untuk menyikapi keluhan-keluhan anak di pesantren? Dari Bu Dewi. Ya. Baik. Keluhan-keluhan ya, biasa lah ya. Kalau anak ditanya, misalnya anak nggak betah di pesantren ya. Ya kita lihat dulu keluhan-keluhannya apa. Ya. Maka kalau dulu pengalaman saya di pesantren ya di Gontor. Itu kalau ada anak nggak betah, maka ustadznya atau Pak Kiainya bilang, coba deh kamu setahun dulu di pesantren, coba. Setelah 1 tahun, dia menghadap lagi ke ustadznya atau ke kiainya. Gimana kata? Ustadz ini udah setahun. Gimana kamu udah betah belum juga? Coba setahun lagi. Jadi sampai anak itu sampai 6 tahun selesai. Jadi ya kita dengarkan saja apa keluhan-keluhannya ya. Kita berikan nasihat ya bahwa kamu itu nggak harus selalu, kalau mau jadi orang yang sukses, orang yang mandiri, jangan selalu berada di samping orang tuamu. Ada saatnya kamu, karena walaupun kamu nggak pesantren, pasti semakin lama kamu akan semakin jauh dengan orang tuamu. Paling nggak ketika kuliah, ketika berkeluarga, ya. Dan tadi ya, supaya anak, ada istilahnya cuma saya lupa ya. Istilahnya itu titip ya, kalau di Gontor itu titip. Ya pokoknya percaya kepada pesantren. Percaya kepada ustadz dan gurunya ya, memang selama memang tidak ada indikasi yang membuat orang tua itu tidak nyaman ya. Percaya. Ya. Ya tadi, yang membuat anak nggak betah itu terkadang orang tua juga. Terlalu sering mengunjungi, terlalu sering memberikan makanan, dikunjungin, akhirnya anak jadi nggak betah. Jadi supaya anak betah di pesantren, dua-duanya anak dan orang tua, kalau mengunjungin juga jangan nangis-nangis. Kalau mengunjungi anak jangan nangis. Ya yang ceria, buat cerita yang gembira. Bahkan dulu saya kalau di pesantren malah saya nggak suka dikunjungin. Kenapa? Kan biasanya kalau orang tua kita pulang kita nangis. Mendingan nggak usah dikunjungin, kirimin paketnya saja. Ya, dan itu lebih enak ya. Nah, jadi begitu Bu. Ya ditanyain aja apa masalahnya. Ya kita kasihkan solusinya. Tadi juga jangan sering nelpon, dikasih waktu, jangan sampai tiap hari diteleponin, tiap minggu diteleponin, jangan sering. Udah titip, percaya aja udah sama pesantren yang sudah kita pilih, sudah kita pelajari. Insya Allah anak akan jadi betah di pesantren. Kalau kita nggak percaya, anak nanti jadi sulit juga. Dan jangan sering nangis juga Ibu. Kalau nangis nanti kontak sama anak. Ya, anak jadi nggak betah. Walaupun anak nggak mendengar ibunya menangis, tapi ada kontak batin. Jadi kalau sudah anak di pesantren
tahan air mata kita. Air matanya di dalam hati aja. Doa kepada Allah. Titip kepada Allah. Ya, astaudiukumullah. Aku titipkan kau kepada Allah. Kepada zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Begitu Ibu. Ya Allah. Syukron Ustadz untuk semua jawaban atas beberapa pertanyaan. Wah, ternyata waktunya cepat sekali berjalannya ya Bunda ya. Tak terasa udah jam 6:10 nih. Masya Allah ya, materinya luar biasa. Kemudian tanya jawab juga sungguh menggugah hati kita ya. Nah, sebelum acara pada pagi hari ini ditutup, mungkin ada closing statement dari Ustadz Faisal tentang kisah Nabi Ismail, Ustadz. Ya, baik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail adalah yang pertama, adalah tadi ya, berkomunikasilah kepada anak dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, lakukan komunikasi kepada anak dengan lemah lembut. Yang ketiga, yakinkan kepada anak bahwa semua yang Allah perintahkan itu pasti ada manfaatnya. Dan yang Allah larang pasti ada mudaratnya. Walaupun akal kita belum bisa mencapainya. Saya kira 3 poin itu Mbak Sinta yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Masya Allah, jazakumullah khair katsiran Ustadz Faisal ya untuk pemaparan materi, kemudian semuanya ya, dan tentunya meluangkan waktunya pada pagi hari ini di tengah masa pemulihan Ustadz. Semoga dengan membagikan ilmu ini menjadi salah satu wasilah ya, dibukakannya pintu kebaikan Ustadz untuk semakin pulih dan sehat dan bugar kembali ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Ayah Bunda, terima kasih juga sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk belajar tentang kisah Nabi Ismail. Tadi ada beberapa poin yang sudah Ustadz sampaikan. Semoga bisa kita amalkan agar menjadi pahala jariah ya. Dan bisa kita sebarluaskan ke ayah Bunda yang lainnya. Nanti bisa dibagikan ya link YouTube-nya ya. Semoga bisa diakses. Ternyata mengasuh anak itu banyak sekali seninya ya. Salah satunya tentang komunikasi dan bagaimana pentingnya sapaan kasih sayang ke anak, ke pasangan, dan dialog diskusi itu diupayakan untuk selalu ada di keluarga kita. Nah, karena keterbatasan waktu, kita mungkin ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Sinta sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih, begitupun dengan tim ProParent atas kerjasama dan juga ininya ya, keluangan waktunya pada pagi hari ini. Semoga Allah ridhoi dan insya Allah bulan depan masih ada kisah-kisah berikutnya. Insya Allah doakan Allah masih panjangkan umur, beri kesehatan dan beri kelancaran. Bulan depan insya Allah kisah tentang Nabi Lut ya. Depannya Su'aib, depannya lagi Ishak. Nah, doakan semoganya semua berjalan dengan lancar ya. Dan mohon maaf bila Sinta sebagai moderator ada kekurangan dan kesalahannya. Kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima